Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang diberkahi ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan sebuah proses peribadatan yang sangat baik, yakni menuntut ilmu. Sebuah kenikmatan yang harus senantiasa disyukuri oleh orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita di dalam menuntut ilmu. Amin. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok makhluk terbaik, makhluk teragung, pemimpin seluruh umat manusia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat beserta salam ini tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, keturunan-keturunan beliau, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Jamaah maqamah Majelis Quran Al-Ikhlas malam Ahad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit saya mengingatkan diri saya pribadi, juga jamaah sekalian, agar bahwasannya kita ini tidak memiliki perasaan bahwasannya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kita saja. Sekali lagi, jangan kita memiliki perasaan bahwasannya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kita saja. Jangan pula memiliki perasaan bahwasannya orang yang kemudian Allah berikan kesempatan menuntut ilmu itu hanya kita saja. Enggak. Tapi banyak hamba-hamba Allah yang lain yang melakukan hal yang serupa, bahkan lebih baik lagi. Kenapa ini diingatkan? Karena khawatir ya, syaitan itu kan memberikan godaan kepada umat manusia tidak kenal lelah. Apapun yang dilakukan oleh manusia, syaitan berusaha mencari celah. Bisa jadi ketika kita sudah merasakan kenikmatan menuntut ilmu, syaitan menghembuskan kepada diri kita seolah-olah hanya kitalah orang-orang yang
bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Padahal banyak makhluk Allah yang lain yang sama seperti kita, gitu, melaksanakan proses menuntut ilmu. Khawatirnya ketika kita menemukan perbedaan dari apa yang kita dapatkan, kita tidak bisa bersikap bijaksana. Itu yang dikhawatirkan. Yang justru ternyata ilmu yang kita dapatkan malah memperuncing hubungan antar sesama kaum muslimin. Itu yang kita jaga. Kemudian saya ingatkan pula agar kita menjaga lisan, ya. Siapa kita ini? Kita ini hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang baru belajar. Jadi harus ngukur diri. Guru sedang tertidur atau gurunya sedang sibuk. Jadi kalau gurunya tidur atau gurunya lagi sibuk, maka murid itu jangan mengganggu sang guru. Dengan apa? Meminta izin untuk masuk ke dalam majelis. Tapi yang dilakukan sang murid adalah bersabar sampai gurunya bangun atau gurunya selesai dari kesibukannya. Atau kalau nggak bisa bersabar, nggak bisa menunggu, jadi kalau nggak kuat nunggu, ya silahkan lakukan kegiatan yang lain. Tapi yang utama adalah bersabar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Contoh kasusnya tadi sore lah, gitu, ya gak? Buat para pemuda gitu. Kita kan ada jadwal setiap Sabtu ba'da asar. Rupanya saya sedang berada dalam kesibukan tertentu. Kesepakatannya waktu itu kalau saya enggak membatalkan kajian, berarti kajian akan ada, insya Allah. Tapi tadi jadwalnya jam 4 mulai, rupanya jam 4 belum mulai gitu. Tapi ternyata para pemuda lebih memilih untuk bermain sepak bola. Saya sedikit sedih gitu. Yang hadir cuma ibu-ibu aja. Nih para pemuda rupanya lupa gitu wasiat pekan lalu. Jadi tolong ilmu yang sudah didapatkan itu diterapkan gitu. Jadi bukan sekedar jadi catatan yang berlalu begitu saja gitu. Tapi apa yang kita dapatkan harus langsung diamalkan. Kalau ilmu itu nggak diamalkan, ya udah bisa hilang gitu. Itu contoh kasus ya. Menipas kasusnya gitu. Tadi sore. Baik, kita akan lanjutkan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan bahasan beliau di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masih di fasal yang sama. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi at-tahsil fi waqtil faragh wan nashat wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qallatis syaghilat qabla awaridil batalah wa irtifa'il manzilah. Faqad qala amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina imtana'tum min at-ta'allum liirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Dalam paragraf ini
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan agar hendaknya bagi setiap penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam proses pencarian ilmu. Jadi kita selaku para penuntut ilmu, hendaklah kita ini bersungguh-sungguh ketika kita sedang mencari ilmu. Terkhusus ya, ketika Allah berikan kepada kita waktu yang luang. Jadi waktu yang luang itu Allah hadirkan kepada kita bukan untuk kita sia-siakan, tapi kita manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Juga ketika Allah anugerahkan kepada kita rasa semangat, jadi mumpung lagi ada semangat, maka jangan disia-siakan. Khawatir ketika semangat itu udah hilang, belum kita manfaatkan, sangat disayangkan gitu. Jadi kalau seseorang itu bersemangat dalam menuntut ilmu, pasti ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi mumpung semangat, itu harus dimaksimalkan. Jangan ditunggu datang malas gitu. Malas itu kan penyakit yang luar binasa gitu. Bisa menghancurkan karir menuntut ilmu seseorang gitu. Simpelnya gini deh, biasanya kalau orang lagi mesantren, awal-awalnya semangat, tiba waktu liburan pulang ke rumah kena penyakit males, disuruh balik ke pondok nggak mau, kepalang betah di rumah, enak nonton TV gitu, main sama teman-teman gitu. Nah, hal-hal semacam itu bisa jadi menyerang siapapun, dan kita sudah melihat contohnya banyak sekali gitu. Oleh karenanya, karena kita tidak mengetahui hal gaib, mengantisipasi hal-hal semacam tadi, maka ketika kita di dalam kesempatan waktu yang luang juga kita punya semangat, maka itu harus dimaksimalkan. Kemudian berikutnya adalah ketika kondisi badan kita ini lagi kuat. Bicara kesehatan itu penting sekali. Para penuntut ilmu itu sangat memperhatikan kesehatan diri mereka. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Kesehatan badan itu sangat menentukan sukses tidaknya seseorang dalam menuntut ilmu. Misal ada orang yang sakit-sakitan. Kalau ada orang sakit-sakitan, biasanya kalau di pondok itu, di ma'had atau di ribab gitu, orang-orang yang demikian biasanya tertinggal. Jadi kalau orang sering sakit, itu banyak ketinggalannya. Tentu itu memberatkan ketika hendak menyusul itu, karena tugasnya bertumpuk, tertinggal jauh, pasti berat. Oleh karenanya selagi badan kita kuat, selagi Allah karuniakan kepada kita kesehatan, fisiknya lagi prima, maka harus dimaksimalkan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita gitu. Jadi mumpung kita masih punya power, masih energik, sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Kemudian ketika otak lagi cerdas-cerdasnya, pikiran lagi cemerlang, ini penting sekali gitu. Tentu tidak dapat dipungkiri ya, usia muda merupakan usia di mana otak itu lagi cerdas-cerdasnya. Untuk para pemuda, hendaknya diri kita menyadari potensi yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan kekuatan pikiran kepada kita. Allah berikan kecerdasan akal kepada kita.
maka itu jangan sampai disia-siakan. Jangan tunggu diri kita menjadi orang yang pikun gitu, jangan. Tapi selagi kita masih bisa berpikir, maka maksimalkan. Selagi otak kita masih mampu untuk menghafal, maka hafalkan ilmu-ilmu itu. Selagi otak kita lagi fresh, gunakan untuk menghafal Quran. Begitu. Jadi jangan disia-siakan. Tapi bukan berarti untuk orang-orang yang sudah berusia dewasa menandakan lemah akal. Enggak. Tidak berarti demikian. Jadi jangan salah memaknai. Cuman memang golden age-nya gitu. Usia emasnya memang untuk pemuda. Tapi tidak menutup orang tua pun masih punya kesempatan hal tersebut. Disebutkan ada sebuah kisah di zaman kita. Ada seorang nenek. Seorang nenek ikut pelatihan menghafal Al-Quran 5 lembar atau setengah juz atau 10 halaman hanya dalam waktu 15 menit. Jadi di Timur Tengah ada pelatihan semacam demikian. Tentu ketika kita berpikir setengah juz hanya dihafalkan dalam waktu 15 menit, atau dalam kata lain hanya sekali baca saja bisa langsung hafal. Gimana tuh caranya? Kan begitu. Sang nenek awalnya merasa sedih. Karena apa? Dia berpikir usia dia udah tua. Sedangkan para pesertanya banyak dari kalangan muda. Dia merasa bahwasanya dirinya tidak akan mampu. Tapi akhirnya sang guru yang mengadakan daurah ini memberikan nasihat kepada sang nenek yang sudah tua ini agar tidak berputus asa, tidak berkecil hati. Kalau kita mau berusaha, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan kepadanya, insya Allah bisa, insya Allah berhasil. Dan alhamdulillah di hari ketiga, hari terakhir daurah itu, sang nenek Allah berikan kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran setengah juz atau 10 halaman hanya dalam waktu 15 menit. Jadi sebetulnya untuk para orang tua, jangan lagi ada bahasa, aduh ngeskolot mah, aduh sudah tua mah, sudah sulit buat ngafal. Enggak. Coba mindset seperti itunya dihilangkan gitu. Ya. Memang kalau sudah tua itu, ketika sudah berumur, itu berbeda dengan anak-anak muda. Memang berbeda, akan tetapi bukan berarti ketika sudah tua itu tidak mampu. Bukan seperti itu. Kita mampu. Asal apa? Kita bersungguh-sungguh, itu kuncinya. Tapi ingat, sungguh-sungguh di sini bukan berarti itu yang akan menentukan hasil kita, bukan. Tapi kita bersungguh-sungguh untuk membuktikan keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, manakala kondisi kita sedang tidak disibukkan oleh beban-beban perjuangan. Jadi apa? Kita harus bersemangat manakala beban-beban perjuangan itu belum diemban oleh diri kita. Maksudnya apa? Tentu ketika seseorang itu telah melaksanakan proses menuntut ilmu, ada beban perjuangan yang harus ia lakukan. Semisal gitu. Ketika seseorang itu lulus dari pondok, pulang ke kampung halaman, otomatis dia punya beban perjuangan
untuk menyebarkan ilmu yang ia dapatkan selama dia menuntut ilmu. Dia harus mengajarkan kepada orang lain. Bahkan mungkin ada orang-orang yang diamanahkan untuk mengelola lembaga. Itu kan beban perjuangan. Atau ada orang-orang yang kemudian disibukkan dengan jam mengajar yang tinggi gitu. Pagi-pagi udah ngajar sampai menjelang zuhur. Ba'da zuhur istirahat, ba'da asar udah ada jadwal ngajar lagi. Ba'da maghrib ada ngajar lagi. Kan itu beban perjuangan. Maka sebelum beban itu tiba, maka kita harus bersungguh-sungguh. Karena apa? Tentu keadaannya akan berbeda. Tidak sama ketika kita masih berposisi sebagai penuntut ilmu saja, dengan kita punya tanggungan perjuangan, itu akan berbeda. Oleh karenanya bersungguh-sungguhlah ketika kita ternyata belum disibukkan oleh beban-beban perjuangan. Tapi dari kalimat ini pun kita seolah mendapatkan pesan ya, dari Imam An-Nawawi, bahwasannya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, maka di masa yang akan datang ada beban perjuangan yang harus ia tunaikan. Seolah-olah memberikan kalimat seperti itu dari kalimat ini. Jadi tolong difahami oleh setiap penuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk mengilmui diri kita saja, bukan. Ingat sekali lagi, ketika kita menuntut ilmu, itu ilmu bukan untuk diri kita saja, enggak. Tapi umat, kaum muslimin itu menunggu kehadiran kita untuk kita mengabdikan diri kepada mereka, menyebarkan ilmu kita kepada mereka, kaum muslimin. Kenapa pesan ini harus kita tangkap? Supaya ketika kita menuntut ilmu, kita punya semacam dorongan, motivasi yang kuat. Bahwasannya ilmu yang kita pelajari ini bukan sekedar koleksi. Ilmu yang kita pelajari ini bukan untuk sekedar ditumpuk-tumpuk. Memperbanyak ilmu tanpa mengamalkan, bukan itu. Tapi ilmu yang kita tuntut ini, ilmu yang kita cari ini ada tujuan untuk beramal. Jadi ketika kita punya ilmu harus diikuti dengan amal. Kita belajar, maka setelah itu kita punya beban perjuangan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah kita ini bersemangat dalam belajar. Bersemangat mencari ilmu sebelum kita ini punya kedudukan yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tentu memberikan kepada sebagian manusia kedudukan yang lebih tinggi atas manusia yang lain. Singkatnya gini, sebelum kita menjadi tokoh, sebelum kita menjadi tokoh, maka maksimalkan proses menuntut ilmu kita. Bisa jadi ketika kita sudah lulus dari pondok, atau ketika kita sudah selesai melaksanakan proses menuntut ilmu, kita ini dianggap oleh masyarakat sebagai sosok ustadz, misalkan seperti itu. Maka keadaannya akan berbeda. Ketika orang sudah menganggap kita sebagai ustadz, ketika orang sudah menganggap kita sebagai tokoh, itu keadaannya berbeda. Untuk belajar lagi, itu kesempatannya sangat minim sekali gitu. Kesempatan ada, tapi minim sekali. Oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian
Jadikanlah diri kalian itu faqih terhadap ilmu agama. Jadikanlah diri kalian itu berilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Jadi sebelum kita punya kedudukan sebagai tokoh, maka sudah sepantasnya kita ini memaksimalkan diri kita dalam menuntut ilmu. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, maknanya adalah bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan keahlian kalian. Tentu setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda, dan Allah pun karuniakan ilmu yang berbeda-beda. Walaupun ada juga yang diberikan karunia beberapa disiplin ilmu gitu. Misalkan ada orang yang Allah berikan ilmu di ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu fikih, dan ilmu hadis misalkan. Ada juga orang yang dikasih ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu bahasa misalkan. Enggak sama tuh potensinya. Maka potensi-potensi itu harus dimaksimalkan. Memang idealnya setiap orang yang akan menjadi ulama gitu, dia menguasai seluruh disiplin ilmu, idealnya gitu. Tapi tentu itu perlu rumus belajar yang berbeda gitu dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kalau yang kita lakukan ini tidak bisa semuanya, tapi mungkin ada beberapa disiplin ilmu yang bisa kita kuasai. Maka kemudian ya potensi-potensi itu dimaksimalkan. Ketika kita misalkan punya potensi dalam ilmu qiraat gitu, kita mengambil sanad, kita belajar riwayat-riwayat qiraat gitu, itu dimaksimalkan sampai kita mendapatkan ijazah sanad muttasil, sanad yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita punya potensi dalam ilmu tafsir misalkan, maka maksimalkan pula. Pelajari dulu dari tafsir yang mudah, tentu kepada guru kita. Jangan belajar sendiri, nanti setan yang jadi gurunya. Kita belajar, kemudian meningkat masuk ke kitab-kitab para ulama, kitab-kitab klasik. Kita belajar dari guru-guru yang memang tersambung sanad mereka kepada penulis kitab tafsir itu, kepada kiai-kiai yang mereka memiliki sanad kepada penulis kitab-kitab tafsir tersebut, kepada masyayikh yang demikian. Ketika kita misalkan punya potensi juga dalam ilmu fikih, belajarlah kepada orang-orang yang memang punya sanad dalam ilmu fikih gitu. Orang-orang yang punya ijazah sanad kepada penulis, yang mana penulis kitab fikih ini mereka orang-orang yang memiliki sanad-sanad ilmu yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu dimaksimalkan. Di mana potensi diri kita, di situ kita harus maksimalkan. Kalau kita tidak bisa ngambil beberapa, minimal ada satu yang jadi unggulan kita. Begitu. Jadi disempurnakan. Keahlian kita itu harus disempurnakan dulu sebelum kita menjadi pemimpin, yakni manakala kita masih jadi seorang pengikut gitu. Jadi kalau pengikut kan nggak ada beban kanan kiri depan belakang. Singkatnya dia bisa bergerak bebas dalam menuntut ilmu, bisa berkunjung ke sana, bisa berkunjung ke sini, belajar kepada kiai anu, belajar kepada kiai ini, belajar kepada syekh anu, belajar kepada syekh yang ini, bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah menjadi pemimpin, menjadi orang yang diikuti, maka itu akan menghalangi diri kita dari belajar. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita sudah menjadi seseorang yang diikuti, untuk belajar itu sulit. Kenapa? Karena kita udah punya pengikut. Yang namanya gengsi itu pasti ada. Nggak lepas manusia itu dari gengsi.
Misalkan Jamal udah jadi kiai gitu, pasti ketika misalkan punya kekurangan misalkan dalam suatu ilmu, misal Jamal ahli di bidang fikih, tapi ternyata dalam baca Quran masih banyak hal yang harus diperbaiki, misalkan demikian, itu untuk belajar ngebenerin baca Quran pasti punya beban. Kenapa? Uang udah jadi ustadz kok, orang-orang belajar fikih sama dia. Tapi ketika dia mau memperbaiki baca Quran, pasti ada minder gitu. Karena apa? Saya udah menjadi orang yang diikuti, nggak mungkin saya belajar nanti apa kata murid saya, kan begitu. Nah maka sebelum hal itu terjadi maka maksimalkan. Atau ketika kita sudah punya kedudukan gitu, misalkan kita Kang Yana gitu ya, jadi bupati gitu kan, misalkan hese ngaji engke mah gitu. Kang Yana udah jadi bupati susah, datang ke Masjid Al-Ikhlas buat belajar Atibian Imam Nawawi, oh susah gitu. Nanti punya pikiran masa bupati baru belajar kitab kecil gitu. Ini punya perasaan seperti itu nanti mah. Makanya sebelum rasa itu hadir, sebelum kedudukan tinggi itu hadir, maka harus dimaksimalkan. Juga sebelum banyaknya kesibukan yang ada pada diri kita. Tentu orang-orang dewasa itu memahami tentang kesibukan yang menimpa dirinya. Apalagi orang-orang yang udah menikah gitu kan. Itu orang yang udah menikah banyak sekali yang ada di pikirannya. Mencari nafkah, menghibur istri. Kan wanita itu butuh apa? Difahami gitu. Sulit untuk memahami wanita itu. Jadi perlu kerja keras yang ekstra gitu. Suami udah cari nafkah misalkan, pas pulang istrinya kerja medud, lagi cemberut, harus mikir lagi. Otomatis waktu untuk belajar tuh nanti habis gitu. Misalkan suami mau belajar, istrinya tiba-tiba bilang, mau kemana lagi sih kan gitu. Ayo kita masak. Saya nolak gitu. Udah nikah mah sibuk, jomblo nggak tahu jomblo mah. Makanya sebelum kalian merasakan hal itu gitu. Oh Ustadz nyesal ya? Oh enggak, sama sekali saya bahagia. Sebelum nikah berat badan saya 58, sekarang udah 80-an. Bahagia gitu. Istri saya ini pandai sekali membahagiakan hati suaminya gitu. Jadi buat para jomblo gitu, sebelum hal tersebut kalau menimpa kayak musibah ya, sebelum hal tersebut datang kepada kalian, maka maksimalkan proses itu. Bapak-bapak kan pasti kalau mau belajar itu harus ngatur-ngatur jadwal dulu. Alhamdulillah dapat waktu seminggu sekali buat belajar juga, udah alhamdulillah aku udah jadi bapak-bapak mah. Kan gitu. Ya bapak-bapak bisa merasakan sendiri gitu. Ngaji seminggu 2 kali itu udah alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah masih punya kesempatan. Karena memang sulit gitu. Coba kita hitung di kampung, misalkan di kampung inilah. Waktu saya SMP itu ada 117 kakaknya, nggak tahu sekarang saya udah nikah berapa nih kakak gitu. Berarti di kampung ini itu minimal ya tentu kepala keluarganya kan laki-laki gitu, bapak-bapak. Berarti udah di atas 117 orang gitu. Tapi sekarang kita bandingkan berapa yang hadir di majelis ilmu. Jumlahnya mungkin ya bisa kita lihat lah, bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena memang sibuk. Jadi kalau udah banyak urusan itu sulit. Oleh karenanya sebelum hal itu terjadi, maka jangan kita ya kan. Ada dulu waktu saya masih kecil gitu. Dulu ada orang yang dita'arufkan sama ayah saya gitu. Ya ada pemuda dengan pemudi dita'arufkan hingga mereka menikah. Sebetulnya mereka itu mas jomblonya itu rajin sekali datang ke halakoh, baik si ikhwan maupun sang akhwat gitu.
Tapi pas udah nikah kaclep gitu, menghilang, menguap dari halakoh, nggak ada gitu. Kenapa? Udah sibuk gitu. Nah khawatir ya, kelak kita seperti itu, maka selagi masih jomblo kita harus maksimalkan gitu. Selagi masih belum memiliki beban-beban kesibukan itu, tolong kita maksimalkan seperti itu. Tapi ingat, tentu ini bukan melegalkan kemalasan untuk orang-orang yang sudah punya beban tanggung jawab, untuk orang yang sudah memimpin, untuk orang-orang yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi, untuk orang-orang yang sudah memiliki beban perjuangan. Buat orang-orang yang sibuk, bukan berarti bahasan di sini untuk melegalkan kita tidak datang ke majelis ilmu, bukan itu. Oh, kata Ustadz Firko juga udah sibuk, susah belajar. Oh, saya mah nggak datang ke masjid gitu. Nggak bisa seperti itu. Tetap ya, selaku manusia kita butuh hidayah Allah, kita butuh petunjuk dari Allah, dan hidayah itu adanya di majelis ilmu. Jadi harus diusahakan, tetap gitu. Hanya saja kadarnya akan berbeda gitu. Ibaratnya ginilah, kalau seseorang masih belum sibuk ngafalin Quran, itu bisa selesai misalkan 3 tahun standar lah. Tapi kalau udah nikah atau udah punya beban perjuangan, mungkin ngafalinnya cuma bisa di bulan Ramadan aja gitu. Sekali Ramadan dapat 3 juz misalkan, amin gitu. Berarti butuh 10 tahun buat 30 juz. Ibaratnya gitulah perbandingannya. Lebih lambat prosesnya itu. Tapi bukan berarti kita bermalas-malasan untuk yang sudah menikah, yang sudah punya beban perjuangan. Gak bisa. Kita bisa melihat contoh-contoh dari para pemimpin kaum muslimin. Misalkan Harun ar-Rasyid ya, khalifah terbesar ya dari Bani Abbas ya. Dengan kebesarannya, itu puncak keemasan zaman Abbasiyah ada di bawah kepemimpinan beliau. Tapi apakah beliau berhenti belajar? Enggak. Tetap beliau itu mengadakan majelis bersama ahli fikih gitu. Begitu pula dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah terbaik dari Bani Umayyah. Setiap malam dia berkumpul bersama ahli fikih gitu, mengingat tentang akhirat gitu. Begitu. Jadi tetap walaupun sudah menjadi orang yang memimpin atau punya kedudukan, yang namanya belajar itu harus. Ya kalau orang gak sibuk sehari bisa menghabiskan waktu untuk belajar 10 jam. Kalau orang sibuk paling cuma 1 jam. Ya 1 jam ini jangan disia-siakan. Buat orang-orang yang punya beban perjuangan, hati-hati. Ketika kita berjuang tapi enggak dituntun sama ilmu, langkahnya bisa enggak efektif. Atau bisa jadi kita berjuang untuk agama Islam, tapi langkah yang kita lakukan justru melanggar nilai-nilai agama itu sendiri. Kita misalkan dakwah kepada masyarakat, kita aktivis, tapi kita melanggar adab-adab misalkan, itu nggak boleh terjadi juga. Tetap harus belajar lagi. Lagi-lagi memang waktunya hanya sedikit, tapi jangan sampai kita nggak belajar. Karena ketika kita jauh dari belajar, maka setan yang akan menunggangi kita. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin kita cukupkan bahasan at-tibyan ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah disampaikan ini merasuk ke dalam hati kita, menetap di dalam jiwa kita, dan tumbuh menjadi amalan sehari-hari kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk diri kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama orang tua kita, guru-guru kita,
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.